Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama Derlan Iksan Fauzan, mahasiswa Universitas Juanda Bogor, semester 7, dengan menyampaikan yang akan disampaikan juga PPT proposal penelitian yang berjudul dari mata kuliah Seminar Usulan Penelitian. Nah, apa yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif ataupun kualitatif. Nah, jadi ada dua metode, kuantitatif dan kualitatif, dan saya mengambil metode penelitiannya dalam hal kualitatif. Nah, mari kita bahas sama-sama. Nah, pertama di sini ada bab 1 pendahuluan. Yang terpenting adalah latar belakang masalah. Nah, setiap sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya. Setiap orang mengakui bahwa tanpa menyelesaikan pendidikan pada sekolah dasar atau sederajat, secara formal seseorang tidak bisa melanjutkan atau mengikuti pendidikan di SLTP maupun SMP ataupun MTS sederajat. Besarnya peran pendidikan dasar didasari oleh negara-negara di dunia. Nah, dengan semakin meningkatnya investasi pemerintah pada sektor pendidikan, ya dari tahun ke tahun, maka sekolah dasar memang perlu disiapkan gitu kan, untuk sebaik-baiknya. Ibrahim Fadal 2006.211. Nah, sebagai seorang peneliti, oleh karena itu sekolah dasar memang harus dikelola dengan sangat baik ya, maupun dari kurikulum maupun hal-hal yang memang harus menjadi mutu pendidikan dan menciptakan generasi yang unggul dari sekolah dasar tersebut, maupun peranan guru tersebut, kepala sekolah, siswanya. Terpenting kurikulum yang baik dan bermutu itu bisa menciptakan generasi yang unggul dari sekolah dasar. Nah, hal yang menarik, peneliti melakukan penelitian di salah satu sekolah dasar SDN Soekarjo 01 Kabupaten Bogor, yaitu SD saya saat kecil. Kebetulan dekat juga untuk saya meneliti dan tidak terhambat oleh jarak juga seperti itu. Nah, untuk mengetahui peranan guru dalam mutu pendidikan dan bentuk pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut. Nah, jadi saya meneliti di SD Sukaharja 01. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Di sini ada 5 poin. Kegiatan belajar mengajar masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang memang mungkin hampir seluruh sekolah, ada beberapa siswa yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak fokus, bermain-main ataupun hal lain sebagainya seperti itu. Yang kedua, guru kurang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Nah, jadi poin pertama ini berkesinambungan juga dengan poin yang kedua. Jadi siswanya kurang aktif, gurunya pun kurang melibatkan seperti itu. Jadi itulah permasalahan yang memang sangat-sangat sering terjadi di sekolah dasar seperti itu. Kurangnya variasi metode dalam pembelajaran. Jadi metode pembelajarannya tidak tidak diganti dengan yang baru, jadi mungkin merasa bosan, jenuh dan sebagainya. Peserta didik sedikit kurang memahami, jadi tidak ada pemahaman yang lebih mendalam, jadi peserta didik kurang bisa memahami apa yang disampaikan seorang guru dalam pembelajarannya. Nah, jadi terbatasnya media pembelajaran yang lain. Jadi media itu hal yang memang harus sangat penting diterapkan ya, untuk tidak membuat jenuh ataupun siswa bisa kurang memahami seperti itu. Media pembelajaran sangat sangat membantu untuk bisa menarik perhatian pembelajaran siswa tersebut seperti itu. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pembatasan terhadap masalah agar penulisan tidak menyebar kemana-mana. Berdasar latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Nah, jadi saya merumuskan sebagai peneliti itu, bagaimanakah peran guru dalam penerapan mutu pendidikan. Nah, di SDN Soekarjo 01 tahun 2022 dan 2023. Jadi mungkin kita tarik kesimpulan ke belakang, itu kan pandemi dan pembelajaran melalui daring maupun setengah luring seperti itu, dan melewat pembelajaran online maupun Zoom, Google Classroom dan sebagainya seperti itu sangat
sangat tertunda pembelajaran, dan memang peran guru sangat penting untuk mutu pendidikan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan guru dalam penerapan mutu pendidikan di SDN Sukarja 01. Nah, inilah tujuan penelitian saya sebenarnya, seperti itu. Nah, untuk manfaat penelitiannya, nah di sini ada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SDN Sukarja 01, untuk para guru dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, jadi tidak hanya khusus seperti untuk guru saja, tapi bisa untuk pihak sekolah maupun orang-orang yang membutuhkan kemajuan pendidikan atau kontribusi bagi pendidikan di Indonesia, seperti itu. Sangat bisa membantu sebuah penelitian yang sudah dikaji, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat praktis. Ya, jadi bagi lembaga pendidikan khususnya SDN Sukarja 01 Kabupaten Bogor digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Mengajak pelaku-pelaku pendidikan untuk membangun wacana baru dalam dunia pendidikan, kemudian merumuskannya sesuai kebutuhan siswa dan dunia pendidikan pada umumnya, serta sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan, mengembangkan mutu pendidikan dalam peranan guru sebagai pendidik. Nah, seperti itu. Jadi manfaat praktis itu cukup penting bagi beberapa pihak terkait. Nah, di sini bagi kepala sekolah membuat media pembelajaran bagi para guru untuk menerapkan mutu pendidikan. Bagi guru, menambah pengetahuan guru dalam mempersiapkan bahan ajar maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk peserta atau para peserta didik siswa agar berjalan dengan tujuan yang tepat. Nah, selanjutnya di sini bagi siswa, dapat mempermudah siswa dalam belajar dengan memahami secara baik proses pembelajaran, bahan ajar yang sudah diberikan oleh guru. Dengan begitu, langkah awal dalam penerapan mutu pendidikan terlaksana sesuai yang diharapkan, baik guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, lingkup pendidikan tersebut sesuai yang diharapkan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini bagi peneliti. Nah, bagi saya pribadi untuk bahan masukan bagi peneliti untuk menambah dan memperkaya ilmu, pengetahuan, serta menambah kreativitas dalam berpikir. Nah, dalam menyusun sebuah penelitian, seperti itu. Nah, bagi lembaga Universitas Juanda Bogor sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama, sekaligus diharapkan hasil penelitian berikutnya lebih sempurna dan lebih baik lagi. Selanjutnya bab 2. Nah, kita sudah beranjak lagi ke bab 2 ataupun kajian pustaka. Nah, di sini definisi konseptual variabel dan kajian teori yang mengikutinya. Nah, contoh kecilnya di sini ada belajar. Nah, definisi belajar adalah misalnya di sini kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Nah, belajar merupakan kegiatan penting untuk memperoleh peningkatan dan pengetahuan serta keterampilan. Nah, menurut Slameto 2010.2 nomor 2. Nah, mengumumkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada individu ini banyak sekali, baik sifat maupun jenisnya. Nah, bukti seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku pada diri seseorang tersebut. Misalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tahu mengerti menjadi mengerti. Nah, jadi seperti itu. Hasil dari belajar akan aspek perubahan yang terjadi pada individu karena belajar antara lain sebagai berikut. Jadi ada beberapa poin yang memang penting. Yang pertama ada pengetahuan, penguasaan, kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat, penyelesaian soal, cita-cita, sikap, maupun hal lain sebagainya. Ini hal penting beberapa yang memang definisi dari bukti seseorang dikatakan belajar apabila terjadinya sebuah perubahan, seperti itu. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesa bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share atau TPS
Dengan langkah guru mengajukan pertanyaan. Guru meminta siswa berpasangan dan mendiskusikan topik tertentu. Guru meminta pasangan-pasangan tersebut bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan dapat meningkatkan minat belajar siswa SD Sukaharja 01 Kabupaten Bogor tahun ajaran 2022-2023. Nah, seperti itu. Lanjut, kerangka berpikir. Nah, pembelajaran yang akan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan, baik secara individu maupun kelompok, pembelajaran sejarah tersebut, ataupun pembelajaran yang memang akan diajarkan, tidak hanya sepenggal sejarah, tidak menarik dan menyebabkan siswa mengantuk, tidak berminat untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, tidak membuat jenuh pembelajaran dari seorang guru untuk siswanya, seperti itu. Siswa malas bertanya, malas mengerjakan tugas, dan malas mendengarkan penjelasan guru. Penugasan untuk dikerjakan di rumah juga banyak yang tidak diselesaikan sendiri. Selama proses pembelajaran siswa lebih banyak pasif. Kondisi tersebut menunjukkan siswa kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran sejarah. Contoh kecilnya itu hanya dalam pembelajaran sejarah. Mungkin bisa dalam pembelajaran lain seperti itu. Selanjutnya di sini pertanyaan penelitian. Nah, ini pun sangat penting. Di sini ada 3 poin. Apakah dengan penerapan metode model pembelajaran kooperatif Think Pair Share atau TPS tadi dapat meningkatkan minat belajar siswa SD Sukaharja 01 Kabupaten Bogor. Nah, yang kedua, apa kelebihan penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share TPS untuk meningkatkan minat belajar SD Sukaharja 01 Kabupaten Bogor? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share untuk meningkatkan minat belajar di SD Sukaharja 01 Kabupaten Bogornya? Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang sangat penting untuk diajukan seperti itu. Nah, kita beranjak ke bab 3 untuk metode penelitian yang memang yang pertama ada pendekatan dan jenis pendekatan. Nah, di sini pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif. Nah, pendekatan ini berusaha memberikan fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu dengan sistematis dan cermat yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang memiliki jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lain yang menggunakan ukuran angka seperti itu. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah atau grounded theory. Nah, dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi seperti itu. Jadi pendekatan dan jenis pendekatan kurang lebihnya seperti itu. Jadi penelusuran teori dari bawah atau berkaitan dengan ground theory seperti itu. Nah, yang bisa kita lanjutkan adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan dilakukan beserta alamat dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijuruk, Kabupaten Bogor. Nah, di SDN Sukaharja 01 adalah salah satu sekolah dasar di Kecamatan Cijuruk yang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang pramuka dan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk karakter religius dan patriotisme siswa yang pada akhirnya dijadikan peneliti oleh penulis ini atau saya pribadi seperti itu. Nah, untuk kehadiran peneliti pun sangat penting. Namun kehadiran peneliti di sini merupakan instrumen penelitian, yaitu sebagai alat pengumpul data. Ciri-ciri manusia sebagai key instrumen penelitian antara lain yang pertama ada responsif, yang kedua dapat menyesuaikan diri, ketiga menekankan keutuhan, keempat mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, yang kelima memproses data secepatnya, yang keenam memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan disarkan seperti itu. Jadi ada 6 poin yang untuk kehadiran peneliti yang memang ciri-ciri sebagai key instrumen penelitian seperti itu. Selanjutnya ada sumber data. Nah, ini pun sangat penting. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data adalah tempat data itu diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dikelompokkan menjadi 2, yaitu data utama dan data pendukung. Nah, kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancari merupakan sumber data utama seperti itu.
Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, perekaman atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan peran serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Nah, yang kedua, sumber data tertulis walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata atau tindakan merupakan sumber kedua, akan tetapi hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Nah, yang terakhir ada foto. Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif seperti itu. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, ada beberapa poin yang untuk pengumpulan data di sini. Yang pertama adalah wawancara mendalam ya. Nah, apa sih itu? Wawancara adalah suara percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Nah, jadi bertanya langsung gitu, wawancara. Nah, yang kedua studi dokumentasi. Nah, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang sudah berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian akan lebih cepat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani seperti itu. Jadi dua teknik pengumpulan data seperti itu. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur atau mengurutkan, mengelompokkan member kode atau memberi kode atau tanda ya, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang diingin dijawab seperti itu ataupun yang diinginkan. Jadi beberapa hal memang mengenai teknik analisis data adalah sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel seperti itu terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi seperti itu. Selanjutnya tahap penelitian. Di sini tahap penelitian ada 9 poin ya. Beberapa poin terpenting di sini yang sudah saya cantumkan, ada 9 poin yang memang sangat penting untuk tahap-tahap penelitiannya, yaitu menggunakan beberapa tahap dari tahap lapangan seperti itu, tahap persiapan, tahap pekerja lapangan, penelitian memahami fenomena, tahap analisis data yang sudah kita sampaikan, terus pada tahap membutuhkan ketekunan dan observasi, tahap penyelesaian, dan yang terakhir tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian data yang sudah diolah, disusun, disimpulkan, disertifikasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian seperti itu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.